Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi amaddana bi anwa'in ni'am wa faddalana ala sa'iri khalqihi bi ta'limil Qur'an. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sayyidi ahlil jinan wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan. Amma ba'd. Sahabat Asa yang berbahagia, berjumpa kembali dengan izin dan rahmat Allah Subhanahu wa taala dalam serial studi Al-Qur'an, Quranic Studies Series. Insyaallah pada bingkisan Pustaka Asa kesempatan kali ini di serial yang ke-17 kita akan mendiskusikan bersama, membicarakan bersama kelanjutan dari dimensi-dimensi kemukjizatan Al-Qur'an. Kali ini kita sampai pada kemukjizatan, dimensi kemukjizatan yang terakhir, yaitu dimensi kemukjizatan visualisasi. Saya doakan mudah-mudahan sahabat Asa senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Orang-orang yang sakit, kita doakan mudah-mudahan diberikan kesembuhan yang baik oleh Allah, baik mereka yang dirawat di rumah atau di tempat-tempat perawatan lainnya. Demikian halnya orang tua kita, guru kita, saudara kita, kerabat kita, orang-orang yang telah kembali kepada Allah, kita doakan mudah-mudahan Allah merahmati mereka, mengumpulkan mereka semuanya bersama salihin dan salihat yang dicintai Allah. Sahabat Asa yang berbahagia, insya Allah pada kesempatan kali ini dalam dimensi kemukjizatan visualisasi ini sebagai review saja pada kajian sebelumnya, kita sudah mempelajari dimensi kemukjizatan bahasa, syariat, pendekatan saintifik terhadap ayat-ayat Al-Quran. Kemudian pada pertemuan yang lalu, kita juga sudah membahas tentang dimensi kemukjizatan dari sisi hal-hal gaib yang disebut dalam Al-Quran. Kali ini kita akan coba membahas tentang visualisasi. Apa makna dan hakikat visualisasi dan seperti apa terapannya? Mari kita akan membahasnya, sahabat Asa. Tetap bersantai, tapi kita simak dengan serius insya Allah. Ini dia sebagai 5 gambaran dimensi kemukjizatan Al-Quran dan mukjizat atau sebelum ke mukjizat visualisasi, yang disebut visualisasi itu apa, sahabat Asa? Jadi Al-Quran itu menyebut, mengungkapkan dengan redaksi tertentu dalam bahasa Arab tentunya. Ini para pembaca atau juga para pakar bahasa dibiarkan berimajinasi dengan bahasa yang disampaikan. Dan khusus untuk ungkapan-ungkapan yang ada di dalam Al-Quran ini, kalau terkait dengan kisah, dipastikan dia adalah nyata. Kalau terkait dengan perumpamaan, dipastikan bahwa kita bisa membayangkannya. Jadi tidak absurd ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan permisalan itu berupa analog misalnya atau berupa perumpamaan terhadap sesuatu, dipastikan kita bisa membayangkannya. Kalau disebutkan kisah atau cerita misalnya, kita yang membaca seolah-olah terlibat, mengalami ya dari dekat ya, atau menyaksikan sebuah giant screen di depan kita. Kalau bahasa modernnya mungkin visualisasinya sampai bukan lagi 3D ya, sudah 4D dan seterusnya. Sudah seperti teknologi modern yang kalau ada air keluar kita terasa cipratan airnya ya. Kalau seandainya ada bahaya yang mendekat, kita merasa itu akan mengenai kita. Itu kan teknologi modern kayak begitu. Maka Al-Quran pun seperti itu kalau kita sanggup mengikuti seperti apa visualisasi. Kemudian yang kedua, kalau perumpamaan kita sanggup membayangkan. Jadi kita bisa berimajinasi tinggi. Nanti contoh-contoh tentang penggambaran surga, penggambaran neraka, bagaimana kondisi hari kiamat, itu sesuatu yang sangat-sangat memungkinkan untuk divisualisasikan oleh siapapun. Nah,
Kita bahas yang pertama dari 3 tersebut tentang kejadian di masa lalu yang sering kita sebut dengan kisah-kisah kaum terdahulu. Nah, kita coba bayangkan bahwa pembaca akan terlibat dengan penuturan kisah Al-Quran. Tempo hari kita sudah pernah membahas bagaimana dari sisi estetikanya, bagaimana dari sisi redaksinya, bagaimana diksi yang dipakai. Nah, ini pengisahan Al-Quran ini mungkin sebagian orang akan menganggap nggak lengkap. Orang tokoh utamanya kadang nggak disebutin namanya, ya kayak Ashabul Kahfi misalnya. Tetapi di bagian-bagian tertentu yang ditekankan Al-Quran, kita dengan sangat-sangat luar biasa bisa membayangkan. Nah, itulah hal yang paling penting di dalam Al-Quran, bukan tokoh utamanya, bukan juga bahkan tempatnya, bukan waktunya juga di tahun berapa terjadinya, tetapi ada aspek penting, ya. Tapi kita tidak bisa mengklaim bahwa ini kehilangan estetika atau seni pemeranan. Oh tidak, justru di situ luar biasa. Jadi kita bisa membayangkan sehingga apapun kisahnya, kalau dia dibaca oleh orang dewasa, dia akan membayangkan sesuai dengan imajinasi di umurnya. Kalau dia adalah anak-anak, dia akan membayangkan sesuai dengan imajinasi di umur itu, gitu. Jadi tidak ada yang salah dengan peristiwa itu karena kita tidak terjebak. Beda halnya kalau seandainya seperti misalnya sebuah novel ditulis, dia menjadi luas, tapi begitu divisualisasikan dengan sebuah film, maka film itu mendrive. Jadi bayangan para pembaca di novel tersebut sudah tidak liar lagi, sudah tidak bebas lagi. Dia sudah menjadi satu bayangan bagi sutradaranya, dan itu divisualisasikan, udah selesai. Kita tidak punya opsi untuk membayangkan pada teks tertentu pada saat kita membacanya. Sedangkan Al-Quran memang tidak liar, tetap ada guideline-nya, tetapi manusia, para pembacanya akan dibuat sanggup memvisualisasikan sesuai dengan kondisi dan umur. Contoh, ketika Al-Quran membahas kata-kata fawaswasalahuma syaitan, ya, kita membayangkan apa yang dibisikkan iblis kepada Nabi Adam dan istrinya. Bagaimana menurut visualisasi kita? Sederhananya begini, ketika iblis sudah divonis terlaknat dan kemudian dia mencoba menggoda Nabi Adam, kita biasanya tidak sampai detil membahas kapan dibisikinya. Apakah iblis menjelma menjadi orang yang ramah, ataukah iblis menjelma menjadi, sering digambarkan seperti ular yang menakutkan. Nah, jadi kita mencoba membayangkan, kalau seandainya iblis itu berbentuk makhluk yang menakutkan, Adam pasti menjauh. Tapi pada faktanya, Nabi Adam alaihissalam itu nyaman berinteraksi dengan iblis. Berarti kan dia tidak mungkin berupa makhluk yang menakutkan. Dia pasti membuat nyaman, berdialog. Karena di sini persepsi tentang iblis yang menakutkan itu harusnya kita ubah. Mungkin bagi anak-anak kecil, logika seperti itu tidak terjadi. Bagi anak-anak kecil, Nabi Adam didekati oleh ular lah, oleh wajah yang menakutkan gitu, sahabat Asa. Tetapi itu di usia anak kecil masuk akal. Tapi nanti pada usia dewasa tidak mungkin. Maka sebenarnya kalau kita memberikan persepsi tentang iblis atau setan bagi anak-anak kita, kita juga harus perhatikan ini tidak cocok kalau seandainya nanti untuk orang dewasa. Karena kalau setan itu menakutkan, Nabi Adam tidak akan bisa dibujuk. Nabi Adam tidak bisa diintimidasi. Tapi kalau setan itu nyaman gitu ya, ya orang diancam itu kan dia malah lari. Tapi kalau orang dibujuk, dirayu, ya dijebak, nah itu malah dekat. Nah ini contoh kata-kata, jadi satu kata-kata fawaswasa. Kemudian kita bayangkan bagaimana singgasana Ratu Balkis ada di istana Nabi Sulaiman
dengan satu kedipan mata. Coba kita membayangkan ketika Nabi Sulaiman alaihissalam sedang bersiap apa yang bisa membuat Ratu Balkis itu takluk atau mengakui kehebatan yang diberikan Allah kepadanya. Maka kemudian beliau menyatakan, siapa yang bisa mendatangkan bi'arsyiha qabla ayyatuni muslimin? Siapa? Kemudian ada qala ifritu minal jin. Ifrit dari jin, berarti dari jin lagi. Saya bisa mendatangkan itu qabla an taquma min maqamik, sebelum Anda berdiri. Itu saja sudah luar biasa. Coba kita bayangkan kita duduk, kemudian satu benda kita request dan ada di hadapan kita sebelum kita belum benar-benar tegak. Itu aja udah hebat. Ternyata ada yang lebih cepat lagi. Saya bisa mendatangkan sebelum Anda berdiri. Sebelum Anda berkedip. Qabla ayyartadda ilaika tarfuk. Coba kita membayangin itu, betapa dahsyatnya. Ini saya ambil segmen-segmen tertentu ya. Kisah Nabi Sulaiman pun banyak. Nanti ada Nabi Sulaiman yang diberikan kuda yang luar biasa ya, as-safinatul jiyad itu ya. Belum juga Nabi Sulaiman yang diuji oleh Allah karena ingin membuat pasukan dari keturunannya. Belum yang lain. Ini Al-Fakir mengajak satu kisah saja, satu segmen dari kisah tersebut saja, kita bisa membayangkan dengan sangat luar biasa dahsyatnya, dan itu dibayangkan oleh berbagai macam usia, berbagai macam latar belakang, sehingga menjadi sangat kaya sekali. Sahabat Asa, jangan kemana-mana dulu, kita break sementara, nanti kita lanjutkan insya Allah yang setelah ini. Menuntut ilmu adalah sebuah jalan yang akan mengantarkan manusia pada kemuliaan. Dengan ilmu, manusia mendapatkan panduan untuk berpikir dan bertindak. Untuk itu, Asa TV Indonesia menghadirkan Pustaka Asa, sebuah ruang pembelajaran sistematis bersama para pakar di bidangnya. Quranic Study Series, Quranic Life, Prophet Manner, dan berbagai bidang keilmuan yang dibahas dengan cara menyenangkan. Pustaka Asa hadir setiap Sabtu jam 19.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Asa TV Indonesia. Sahabat Asa, kita lanjutkan visualisasi kisah-kisah. Lalu kita coba sekarang, kalau tadi Ratu Balkis, kita coba sekarang kakak perempuan Nabi Musa. Coba kita bayangkan. Pada saat kakak perempuan Nabi Musa diminta oleh ibunya, Qusih, Fabasurat an junubin. Jadi coba kamu ikuti adikmu itu yang dihanyutkan di atas sungai tadi itu. Itu pun sebelumnya kan mereka bersedih. Habis menghanyutkan bersedih, tapi itu nggak mungkin lama. Karena kalau terlalu lama kehilangan jejaknya. Qusih, coba kamu ikuti. Kemudian ketika pihak istana mengumumkan menerima calon-calon yang akan menyusui anak raja, jadi anak pungut raja akan menyusui, itu kan banyak berarti banyak orang yang akan datang melamar, lalu ada seleksi administratif gitu ya. Setelah seleksi administratif ada interview, itu kan bayangan kita nggak mungkin langsung diterima begitu saja. Ya mungkin dulu tidak ada seleksi administratif, orang nggak ada berkasnya, tapi paling tidak ada ada kualifikasi. Oh ini nggak memenuhi syarat. Oh ini memenuhi syarat. Setelah memenuhi syarat, mungkin bisa puluhan, mungkin bisa ratusan. Ya, tidak disebutkan Al-Quran. Perempuan-perempuan itu diinterview, lalu kemudian praktek. Jadi dikasih Nabi Musanya dan tidak mau menyusu ternyata Nabi Musa. Nah, di antara sekian perempuan itu ada salah seorang perempuan yang menjadi kakak Nabi Musa. Dan kita bayangkan, dia datang tidak sedang ingin menjadi ibu susu. Pertama kita membayangkan berapa usia dia. Tentu tidak setua ibu-ibu ya. Nah, usianya kemungkinan masih remaja. Tapi pada saat dia mengatakan,
Qalat, hal adullukum ala ahli baiti yakfuluna? Mau nggak saya kasih tahu kalian sebuah keluarga yang bukan hanya perempuannya bisa nyusui, tapi bisa ngasuh dia. Dan mereka percaya. Nah, sekarang kita membayangin, itu perempuan, kakak perempuan Nabi Musa, yang dalam beberapa literatur disebut namanya Maryam, itu mengatakan itu takut-takut atau yakin. Kedua, dia ini kan menyamar. Jadi tidak mungkin dia melakukan gelagat-gelagat yang mencurigakan, yang kalau sampai ketahuan bahwa dia adalah kakak Nabi Musa, tamat riwayat adiknya. Jadi kita membayangkan gimana kakak perempuannya itu bisa sampai pada posisi berhadapan dengan kerajaan. Mengatakan dengan sangat meyakinkan, hal adullukum ala ahli baiti yakfuluna. Dan itu berarti kan dibiarkan. Al-Quran tidak memberikan detil-detil. Kita ngebayangin istananya, ngebayangin perempuan itu masuk istana, membayangkan melewati beberapa pos-pos penjagaan. Kemudian kalau ada proses audisi, bagaimana dia audisinya, bagaimana, dan seterusnya. Dan kemudian ketika dia mengatakan itu dengan sangat meyakinkan dan tidak takut, pihak kerajaan menerima. Tentu tidak dengan tiba-tiba Nabi Musa langsung dipercayakan. Enggak. Pasti dia akan kirim rumahnya di mana, siapa mereka ini, diteliti lagi, dikirim tim advance. Itu bayangan-bayangan kita disebut dengan visualisasi. Dengan satu ayat saja, dengan beberapa kata saja, kita akan terbang di lini masa ketika Nabi Musa hidup, seolah-olah menyaksikan sebuah peristiwa di sebuah layar yang lebar, ya, ngebayangkan kita ada di sekitar situ, emosi kita terlibat itu. Lalu kita coba sekarang terbang lagi ke kisah Nabi Yusuf. Nabi Yusuf alaihissalam ketika keluarganya, dalam Ibnu Katsir itu disebutkan macam-macam, ya, ada yang mengatakan 100 orang, 200 orang, 400 orang, keluarga besarnya, ya, dari klan Nabi Yakub yang dikenal dengan Bani Israel, ya. Nah, ketika di ayat 100 Nabi Yusuf digambarkan wa rafa'a abawaihi 'alal arsy, dan ketika ayahnya diangkat, ya, didudukkan di atas singgasananya, kita coba membayangkan bagaimana Nabi Yusuf alaihissalam ini memperkenalkan orang tuanya di hadapan sidang kabinet kalau bahasa kita sekarang. Karena Nabi Yusuf sudah sampai pada posisi tertinggi. Dia tadinya keluar dari penjara, ditawarkan posisinya sebagai penasehat raja, menolak beliau. Beliau memilih menjadi, kalau bahasa kita, kabuloknya, karena punya kebijakan strategis dan teknis yang langsung mengawasi. Karena di kepentingannya adalah ketahanan pangan. Dari kabulok diangkat menjadi menteri. Dari menteri diangkat menjadi menteri teladan. Mungkin kalau bahasa kita menteri, kemudian jadi Menko, kemudian setelah itu menjadi Perdana Menteri, atau sering disebut juga sebagai Raja Muda. Lalu pada saat di hadapan para pejabat itu, dia kenalkan ayahnya. Wa rafa'a abawaihi. Di atas singgasana, di tempat orang-orang pun tidak berani duduk di kursi Perdana Menteri itu. Dia kenalkan. Ini adalah bentuk bagaimana seseorang yang memuliakan orang tuanya. Nggak seperti orang hari ini. Sebagian kita mungkin malu mengenalkan siapa sih orang tuanya. Orang tua saya dari kampung. Malu saya. Nanti kalau dia ngomong, tanyanya polos, memalukan. Nah, ini sebagian kita begitu. Na'udzubillahi min dzalik, sebagian kita malu mengenalkan orang tuanya. Bukan lagi kepada para staf-stafnya. Dia malu kalau seandainya dianggap orang tuanya nanti ya nggak level dengan posisinya hari ini. Nabi Yusuf tidak. Nabi Yusuf salah satu bentuk birrul walidainnya adalah bangga dengan orang tuanya yang dari kampung itu. Bangga dengan saudara-saudaranya yang dikatakan mereka kan ada di sebuah kota metropolitan, negara maju pada saat itu, yang punya swasembada pangan, yang punya kecanggihan teknologi irigasi. Ini di tempat di selatan Palestina, di tempat terpencil yang mereka juga tadinya sering mendapatkan bantuan, ya. Mereka membeli makanan pada saat paceklik. Nah, ini negara maju kita bayangkan. Kita bayangkan hari ini dia ada di posisi pejabat penting di Amerika Serikat. Lalu kemudian
ada posisi pejabat penting itu punya masa lalu di sebuah pedesaan kecil. Nah ini bayangan ini sangat luar biasa. Kita pindah, karena kalau kita teruskan kita nanti nggak bisa bergerak ke bahasan lain ya. Kisah Maryam juga demikian. Pada saat Maryam melahirkan itu tidak ada siapa-siapa. Pada saat Maryam kehausan, kelaparan, justru Maryam diperintahkan Allah untuk menggoyangkan pohon korma. Surat Maryam ayat 25 itu ya. Wa huzzi ilaiki bijid'in nahlati tusaqit 'alaiki rutaban janiyya. Itu pendidikan yang sangat luar biasa sekaligus kita bisa bayangkan. Dan sekian kisah lainnya, sahabat Asa. Kita kalau bisa sanggup membayangkan itu, betapa sangat luar biasa. Ini masa lalu. Ya, kisah-kisah masa lalu yang sangat luar biasa. Baik, kita lihat. Sekarang kita mencoba masuk pada gambaran hari kiamat. Jadi membayangkan hari kiamat. Ya. Nah ini bahasan ini sendiri sebenarnya sangat-sangat besar ya, sangat-sangat besar. Dan nanti insya Allah kalau waktunya sudah sampai pada serial tertentu kita akan membahas visuali khusus tentang hari kiamat. Ini cuplikan-cuplikannya. Pertama, kita akan membahas nama-nama hari kiamat. Banyak ini. Wow, luar biasa. Sahabat Asa yang ada di layar Anda, ini sebagian ya, tentu tidak semua. Al-Fakir muat semua nanti terlalu banyak dan kita akan mungkin kesulitan membahas satu-satu. Al-Fakir coba memberikan sedikit perspektif dari nama-nama yang disebut di dalam Al-Qur'an tentang nama hari kiamat. Ada Yaumul Qiyamah, tentu ini adalah penamaan yang paling dominan. Karena memang hari kiamat itu, ngerinya hari kiamat sahabat Asa, mohon maaf, tidak dilihat dari hari kehancurannya. Tapi justru kengerian hari kiamat itu dimulai ketika hari dibangkitkan manusia. Maka itu menjadi nama utama. Yaumul Qiyamah. Yaumul Ba'ts, hari kebangkitan manusia. Ada nanti Yaumul Hasyr. Hari manusia dikumpulkan di suatu tempat. Ya, ada Yaumut Talaq. Talaq itu pakai tak ya. Kalau talaq itu malah perceraian, tapi kalau at-talaq itu hari perjumpaan semua manusia. Yaumul Jama', hari dikumpulkannya semua manusia. Dari Nabi Adam sampai manusia terakhir. Dipertemukan juga ruh dan jasad. Yaumuddin atau Yaumul Jaza, hari pembalasan amal manusia. Yaumul Fasl, hari penentuan nasib manusia. As-Sa'ah, hari yang ditentukan waktunya, dia saja yang tahu. Al-Waqi'ah atau Al-Haqqah, hari yang pasti terjadi. Meskipun orang-orang tidak percaya. Yaumul Khulud, hari keabadian. Karena setelah itu tidak ada hidup lagi. Itu namanya hidup terakhir kita. Khalidina fiha, itu Yaumul Khulud. Ada Yaumut Taghabun. Hari semua dinampakkan. Hari ini kita bisa menyembunyikan diri kita itu siapa. Tapi nanti di hari kiamat, At-Taghabun, semuanya dinampakkan. Yaumul Ma'ad, tempat kembali. Ya. Yaumut Tanad, orang saling memanggil, orang saling menyalahkan. Gara-gara kamu sih, saya jadi tidak sholat, saya jadi tidak berinteraksi dengan Al-Quran. Menyalahkan, enak aja. Jadi nggak ada yang menuduh, ada yang tidak terima dituduh. Yaumul Hisab, hari perhitungan. Al-Qari'ah, itu seperti ketukan di malam hari jam 2 malam. Kalau ada orang ngetok rumah kita panik itu. Apalagi bukan ngetok lagi. Al-Qari'ah, digedor. Tentu kita akan panik. Itulah hari kiamat. At-Tammatul Kubra, malapetaka yang besar. Jadi ini adalah penamaan dari kiamat yang dari sisi penamaannya saja kita akan bervisualisasi. Itu baru penamaan. Belum kita membahas tentang hakikatnya. Jadi kita beriman pada hari akhir itu pada saat Allah Subhanahu wa taala yauma idzin, di hari itu sudah seolah-olah memang hari itu, enggak ada hari yang lain. Semuanya berakhir di sana. Manusia dibangkitkan dari kematiannya, dihitung amalnya, ditimbang, dibalas tanpa dizalimi. Dan nanti itu sifatnya kekal. Kalau sudah selesai proses-proses itu semuanya, mereka akan berada pada dua kondisi yang sangat paradoks. Surga atau neraka. Nah, apa yang terjadi
Bagaimana prosesnya? Sahabat Asa, bersabar dulu. Silahkan kita break. Bisa sahabat Asa minum teh hangat atau secangkir kopi sambil snack sebentar. Setelah yang berikut kita akan kembali lagi insya Allah. Saat hari Senin tiba, banyak orang yang merasakan malas dan tidak bersemangat menjalaninya. Tapi sekarang tidak boleh lagi terjadi. Tonton saja I Love Monday di Asa TV Indonesia. I Love Monday menghadirkan pembahasan mencerahkan dan aplikatif yang dikemas dalam I Love Myself, I Love My Job, I Love My Prophet, dan satu segmen spesial Solve with Love. I Love Monday setiap hari Senin jam 12.30 waktu Indonesia Barat di Asa TV Indonesia. Inspirasi keluarga Islami. Baik sahabat Asa, menemani Sabtu malam Anda, ya memang Al-Fakir tidak bermaksud menakut-nakuti, tapi kita bayangkan skema hari kiamat. Ketika dunia hancur, itu bagi sebagian orang menganggap itu akhir segala-galanya. Tapi sesungguhnya di situ baru dimulai. Semua orang binasa. Itu yang dikatakan Al-Quran, kullu man 'alaiha fan. Semuanya binasa, hancur. Lalu kemudian 40 tahun berikutnya, sangkakala kedua ditiup dan bangkitlah manusia dari kuburnya dengan fisik yang baru. Nah ini yang menarik ya, kebangkitan kita dengan fisik yang baru. Kenapa perlu fisik yang baru? Karena manusia di dunia hidup berbeda-beda fisiknya, tinggi rendahnya, secara fisik, ada yang besar, ada yang kecil. Nabi Adam juga digambarkan setinggi 60 hasta. Kalau dibangkitkan dengan kondisi di dunia tentu tidak adil. Ada yang tua, sakit, ya, ada yang masih muda, gagah, ada yang dan seterusnya. Maka sekarang dibangkitkan dengan fisik yang sama, sehingga fisik kita di dunia itu sudah tidak ada. Nah, nanti kita sebut keterangannya. Jadi kita visualisasikan. Lalu manusia bangkit itu ditemani dua malaikat seperti halnya dalam surat Qaf ya. Waja'at kullu nafsim ma'aha sa'iqun wa syahid. Jadi ada malaikat protokolernya, ada pembawa catatan namanya. Masya Allah, ini catatan nama kamu. Masya Allah. Ibaratnya kalau kita dari supermarket itu kan memang yang dihisap itu yang kita ambil di tempat belanja kita ya, baik kita belanja di tetangga kita atau di mana-mana, yang dihitung yang kita ambil. Nah, dunia juga gitu, yang kita ambil itu yang dihitung, maka dihisap. Sekecil apapun yang kita lakukan, kita katakan, itu yang akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang disebut dengan yaumul hisab. Lalu kemudian catatan amal kita, wa idas suhufu nusyirat, catatan amal itu disebar, dibagi. Nah, kita ngebayangin itu catatan amalnya digital atau manual. Kita silahkan dibayangkan. Kalau catatan amal itu digital, berarti orang mungkin bisa dibayangkan akan ada giant screen, ada layar besar, sehingga kita malu. Video hidup kita diputar, sekalipun tidak semua. Kalau tidak semua, karena nanti disebut dengan syari'ul hisab, cepat. Ada orang yang tidak ditanya bahkan, bighairi hisab. Oh, kamu ya, udah sana langsung masuk green line, langsung masuk sana surga. Lalu setelah itu manusia dimasukkan ke surga atau neraka secara berkelompok. Ini di akhir surat Az-Zumar disebutkan. Lalu masing-masing mendapatkan bagiannya di surga dan neraka. Seterusnya dan terakhir akan berjumpa dengan Allah. Ini skema sederhana saja. Kalau kita membayangkan, barangkali kita nggak sanggup itu ngebayangin sekali duduk sampai selesai. Karena ini masing-masing ada visualisasinya. Kita lihat misalnya, sahabat Asa. Kita lihat, kita bangkit sendiri. Karena manusia dikuburkan sendiri. Kan kita sering ya mungkin lagi romantis sama istrinya. Kita kalau mati, mudah-mudahan matinya bareng ya. Seandainya matinya bareng karena apapun, itu nggak bisa. Di alam itu dia sendiri, di alam barzah. Sahabat Asa, manusia akan menjalani hidupnya sendiri di alam tersebut. Dengan izin Allah mungkin dia bisa bersama setelah itu. Tapi pada saat dia mati,
sakaratul maut itu berlaku sendiri-sendiri. Dan setelah itu nanti dia dibangkitkan sendiri. Karena bahasa Al-Quran, waja'at kullu nafsin ma'aha sa'iqun wa syahid. Surat Qaf ayat 21 itu. Lalu digambarkan pada saat dia dibangkitkan. Wa idal qubur mu'firat. Berarti dari tanah dia muncul. Jangan digambarin kayak zombie-zombie yang digambarkan dalam beberapa film itu. Enggak. Dia muncul dari tanah. Kuburan. Bahasa Al-Quran, wa idzal quburu bu'thirat, dibongkar kuburan. Lah, kita ini kan dikuburin misalnya ada yang di Bandung, ada yang Jakarta, ada yang di misalnya di Jawa Tengah, ada yang di Papua, ada yang di Aceh, ada yang di Kalimantan misalnya. Tapi dia akan muncul di pelataran Masjid Al-Aqsa. Karena digambarkan Baitul Maqdis itu sebagai ardul mansyar wa ardul mahsyar. Rasulullah SAW ketika ditanya Maimunah, aftina fi Baitul Maqdis. Baitul Maqdis itu, kata Rasulullah SAW, ardul mahsyar wa ardul mansyar. Nanti manusia dikumpulkan, dibangkitkan di sana. Dan fisiknya baru. Dan kita jangan ngebayangin memang muat sekian miliar orang. Surat Ibrahim ayat 48 menggambarkan apa? Nah, sahabat Asa kita lihat. Mohon izin, mohon maaf. Di surat Ibrahim ayat 48 digambarkan yauma tubaddalul ardu ghairul ard. Hari itu bumi diganti dengan bumi yang baru. Subhanallah. Karena akan menjadi prosesi seremonial hari kiamat. Dan ketika manusia dipanggil, ketika manusia dibangkitkan, surat Abasa menjelaskan, fa idza ja'atis shakhah yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Mereka ketika dibangkitkan di hari kiamat itu tidak berlaku panggilan di dunia. Tidak ada anak yang manggil ayah, ibu, kakek, nenek, cucu, nggak ada. Itu adalah panggilan yang hanya terjadi sekali di dunia. Begitu manusia meninggal dunia, tidak akan pernah lagi dia dipanggil ayah, ibu, atau dan seterusnya. Karena nanti dibangkitkan dia sama cucunya, sama kakeknya sama usianya. Dibangkitkan dengan fisik dan usia yang sama. Jadi tidak ada lagi kekerabatan, tidak ada lagi hubungan pernikahan, tidak ada lagi dia tahu. Karena semua orang sibuk mengurusi hari itu. Kita bayangkan betapa berat itu pada waktu itu. Kondisi hari itu sangat sulit. Ya. Tidak ada yang disebut mudah kondisinya. Apalagi orang-orang kafir, dia tidak pernah menemukan kemudahan sama sekali. Nah ini surat-surat itu kalau kita baca ayat-ayat itu kita akan kita diam ya, jangan baca udah gitu aja. Coba kita sesekali baca Quran gitu, kita diamkan sahabat Asa. Kemudian kita bayangkan, serem. Ya. Belum lagi kita membahas kita tadi ya nah ini dia di surat Az-Zumar 71 sampai 73 bayangkan. Kita itu nanti berangkat mudah-mudahan kita menjadi penduduk surga ya. Amin ya. Kalau setelah dihisab itu nanti orang akan dibawa berkelompok. Ya kita ngebayangin ada yang naik superjet, ada yang naik mobil VIP, macam-macam. Ada yang shuttle bus misalnya. Nah, ketika mereka dibawa berkelompok, digambarkan di Az-Zumar 71 misalnya. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara. Mereka zumara berkelompok. Hatta idza ja'uha futihat abwabuha. Ternyata penduduk neraka itu ketika berkelompok itu disampaikan di depan neraka, pintu neraka tertutup. Ketika penduduknya akan dimasukkan, di situ ada serah terima antara malaikat yang mengantarkan dan malaikat yang menjaga neraka. Ketika dibuka pintu neraka, futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha alam ya'tikum rusulun minkum yatsluna 'alaikum ayati rabbikum wa yundzirunakum liqa'a yaumikum hadza. Loh emang kalian nggak tahu neraka tuh panasnya kayak apa? Emang nggak ada yang ngasih tahu. Mereka akan mengatakan bala, tetapi udah terlambat. Luar biasa. Itu gara-gara satu huruf saja, huruf waw digambarkan. Sementara di ayat 73, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat. Nah, sementara kalau penduduk surga yang berkelompok tadi itu
Ketika sampai di depan pintu surga udah terbuka. Sahabat Asa, bedanya apa? Kalau neraka terbuka akan meleleh saking panasnya, maka pintu surga terbuka. Di depan pintu surga dia bisa melihat, oh ini pintu surga khusus untuk orang yang rajin sedekah, untuk orang yang rajin puasa, untuk orang yang begini, begini, begini. Tapi kemudian divalidasi, oh maaf Anda mohon dicek barcode-nya. Nah, ini kan visualisasi kita. Kira-kira kita akan dipersilakan masuk pintu mana? Kita dapat akses berapa pintu? Lalu di dalamnya kita akan mendapatkan kenikmatan bukan hanya fisik. Itu hal-hal yang sangat banyak, sahabat Asa, nikmat-nikmat penduduk surga yang luar biasa. Nah, sekarang kita bayangkan. Kenikmatan penduduk surga yang sifatnya materi. Ada yang disebut paling sering adalah taman-taman. Jannatun tajri min tahtihal anhar. Jannat. Jannat itu beda dengan hadiqah, beda dengan bustan. Yang artinya sama-sama taman. Tetapi jannat, semua yang kata-kata jim dan nun itu terkait dengan penglihatan, tidak bisa dilihat. Jin nggak bisa dilihat, janin nggak bisa dilihat, sekalipun pakai USG bisa. Maka jannat itu adalah taman-taman yang lebat, yang kalau orang itu ada di taman itu nggak kelihatan. Ya kalau di depan rumah ada tumbuh-tumbuhan itu mah taman kecil ya. Ya. Tapi kalau jannat, maka taman kanak-kanak itu tidak bisa disebut jannatul atfal. Biasanya disebut raudatul atfal atau bustanul atfal karena kalau terlalu lebat anak-anak nggak kelihatan. Jadi itu taman yang sangat banyak sekali. Kemudian ada gemericik air mengalir. Ini kan standar yang paling sering disebutkan di dalam Al-Qur'an. Jannat tajri min tahtiha. Kita bayangin. Sehingga kita nggak merasa biasa aja, kita membayangkan nikmat yang sangat luar biasa. Sekalipun kondisi seperti ini kita sering menjumpainya, apalagi sahabat-sahabat kita yang di pegunungan. Lalu kemudian ada kasr, istana. Istana digambarkan bisa disebut masakin, kadang disebut dengan ghurfa, tempat yang tinggi atau tempat yang spesifik, ya, yang sangat-sangat eksklusif. Megah tempatnya ini. Fasilitasnya mewah. Kemudian ada makanan, ada minuman, ya, yang levelnya bukan lagi refill itu ya. Kalau kita kan paling refill itu. Kalau jus, levelnya nggak refill. Itu disebut sungai-sungai. Ya ada sungai-sungai dari arak, dari susu, dari jahe, dari buah-buahan, ada dari air yang sangat bening dan kalau kita minum tidak akan haus, tapi kita akan semakin nikmat. Ada pakaian, ada perhiasan, dan ada nikmat-nikmat yang sifatnya non fisik, sahabat Asa. Ini bagian gambaran dari nikmat surga yang sangat luar biasa. Nah, ini tadi yang Al-Fakir sebut ada nikmat non fisiknya. Malaikat yang terbaik merasa luar biasa kita dilayani ya. Apalagi kalau naik bisnis kelas atau first class, tentu pelayan yang terbaik itu pesawat atau di kapal pesiar komersial yang mahir fil Quran ma'a safaratil kiramil bararah. Orang yang mahir dalam Al-Quran dia akan dilayani safaratil kiramil bararah, malaikat terbaiknya. Berarti pelayanannya seperti apa? Oh, luar biasa. Lalu kemudian ada yang disebut dengan wildanun mukhalladun, anak-anak kecil ya, luar biasa menjadi penyejuk jiwa. Lalu ada bidadari yang kecantikannya tidak tertandingi, yang digambarkan sangat luar biasa. Bunna maksuratun fil khiyam, mereka hanya ada di istana melayani penduduk surga, pasangannya saja. Nah, kita ngebayangin loh, berarti perempuan-perempuan yang masuk surga itu dia ya ibu-ibu khususnya. Ya. Kita jangan membayangin bidadari itu makhluk lain. Iya, betul. Tapi ibu-ibu nanti akan menjelma secantik bidadari. Tetapi bedanya dengan bidadari, kalau bidadari itu hanya di istana saja. Sementara ibu-ibu juga akan mendapatkan keistimewaan nomor 8, bisa menjelajah, bisa kemana-mana. Nah, tidak, berarti sangat luar biasa. Tidak perlu lagi merasa cemburu, karena kecantikan kita di dunia itu casing sementara. Lalu telinga mereka dimanjakan kata-kata baik, matanya melihat yang baik, mereka bisa saling mengunjungi, dan sekian nikmat-nikmat yang lainnya. Mudah-mudahan kita nanti masuk menjadi
penduduk surga. Bagaimana kondisi neraka dan visualisasi apa saja sahabat Asa, kita break sebentar, nanti kita lanjutkan setelah yang berikut ini. Menuntut ilmu adalah sebuah jalan yang akan mengantarkan manusia pada kemuliaan. Dengan ilmu, manusia mendapatkan panduan untuk berpikir dan bertindak. Untuk itu, Asa TV Indonesia menghadirkan Pustaka Asa, sebuah ruang pembelajaran sistematis bersama para pakar di bidangnya. Quranic Study Series, Quranic Life, Prophet Manner, dan berbagai bidang keilmuan yang dibahas dengan cara menyenangkan. Pustaka Asa hadir setiap Sabtu jam 19.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Asa TV Indonesia. Baik sahabat Asa, kita sampai pada segmen yang terakhir ya, tanpa terasa. Tadi saya ada yang lupa sahabat Asa, bahwa penduduk surga itu mendapatkan privilege nikmat yang paling tinggi, yaitu berjumpa dengan Allah. Berjumpa secara fisik ya, berjumpa secara langsung. Jadi kalau kita masuk surga misalnya, ketika dikatakan salamun alaikum tibtum, selamat datang ya. Dalam Yasin dikatakan salamun qaulan mir rabbir rahim, dapat salam dari Allah. Itu artinya nanti kita akan mendapatkan kesempatan berjumpa dengan Allah secara langsung, dan itu nikmat yang paling tinggi yang tidak diberikan kepada selain penduduk surga. Nah, demikian halnya kalau kita masuk ke visualisasi yang ada tentang neraka secara ringkas saja, siksaannya pedih, berat, menghinakan, ya, makanannya, masya Allah, dori, zakum, ya, ada nanah, ya, menyeramkan. Kemudian tidak ada istirahatnya, ya, dipermalukan, dipulihkan dari rasa sakit, tentu tidak. Kulitnya saja, rasa sakitnya nggak pulih. Ya, maaf, saya cek sebentar. Kita lihat dari 5 hal yang disebutkan dalam Al-Quran itu, coba kita membayangkan. Siksaannya pedih itu seperti apa? Pertama, kita akan melihat penduduk neraka itu digambarkan makanan dan minumannya itu selain menjijikkan, berat, menyiksa. Contoh, makanan. Yang digambarkan Al-Quran yang paling mengerikan diantaranya adalah dori dan zakkum. Dori dulu lah. Dori itu adalah, kalau kita lihat secara kebahasaan, digambarkan oleh Ibnu Mandur dalam Lisanul Arab misalnya. Dori itu onta yang mau mati sakarat saja, dia lapar ya. Ada makanan dori, dia memilih mati daripada makan itu karena dia itu adalah seperti duri. Karena kalau dimakan nggak bisa turun, nggak bisa naik, dia nyangkut di tenggorokan, kan serem itu. La yusminu wa la yughni min ju', nggak bisa mengenyangkan, malah nyakitin. Lalu minumnya seperti air timah, dan itu baunya seperti nanah yang jijik kita, panas luar biasa. Lalu kemudian tidak ada istirahat, hanya disiksa terus-menerus. Ya. Dia dipermalukan karena nanti akan dikunjungi penduduk surga, seperti yang digambarkan di dalam surat Al-Mudaththir misalnya. Ditanya dia, masalakakum fi saqar. Loh, kalian kok bisa sampai di sini, kan dulu kalian gini. Gak bisa, mereka nggak menjawab, mereka harus jawab. Qalu lam naku minal musallin, kami nggak sholat dulu. Walam naku nut'imul miskin, kita nggak memberi makan orang miskin. Itu ngebayangin, belum lagi nanti ketika dia diseret, belum lagi ketika, masya Allah. Itu baru satu komunitas yang berkunjung. Nanti komunitas lainnya ditanya dengan pertanyaan sama, dia nggak bisa, malaikat nggak mau. Ayo jawab, nggak jawab, dikemplang dia. Dan orang-orang yang tadi mau memberikan minuman dan makanan tentu nggak bisa, karena sudah dikasih aturan, boleh berkunjung ke neraka, tapi peraturannya satu, boleh melihat, tapi tidak boleh memberi makanan, memberi minuman. Itu kan seperti gambaran seperti itu, bukan hanya hayalan. Di dalam surat Al-A'raf misalnya, penduduk neraka dan surga itu bisa berdialog langsung, dan mereka ketika melihat penduduk surga membawa makanan, mereka mengatakan, Wanada ashabun nari ashabal jannati an afidu alaina minal ma'i aw mimma razaqakumullah. Masya Allah. Orang-orang penduduk surga yang berkunjung ke neraka untuk melihat situasi neraka.
supaya mereka tambah bersyukur lagi. Mereka itu membawa snack, membawa minuman yang enak sekali. Dan itu nggak bisa. Ya kurang lebih kayak kita berkunjung ke kebun binatang lah. Kita bawa snack, bawa apa-apa. Tapi kan nggak boleh itu kita kasihkan ke binatang. Ada aturannya. Nah, kurang lebih seperti itu. Kita membayangkan. Masya Allah, berat. Dan ketika mereka disiksa, kulitnya sampai habis. Itu supaya yang merasakan sakit kan kulit. Kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha. Dipulihkan kulitnya karena kulit yang merasakan kesakitan. Nah, sahabat Asa, karena terbatas waktu ya, kita akan masuk ke sesi perumpamaan. Tadi sudah mengabarkan kisah-kisah. Oke. Kemudian menggambarkan suasana yang belum terjadi. Kalau tadi di masa lalu kita nggak ngelihat, sekarang yang belum terjadi di hari kiamat jauh sekali. Tidak ada yang mengalami kehidupan alam barzah, tidak ada yang mengalami kehidupan hari akhirat, tetapi digambarkan suasana kebangkitannya sampai di surga dan nerakanya. Nah, sekarang kita masuk pada yang terakhir yaitu perumpamaan. Nah, ini tidak terkait dengan kisah, tetapi mengumpamakan. Nah, perumpamaan itu adalah masal di dalam Al-Quran. Tujuannya adalah supaya manusia ingat, ya, mengajak manusia berpikir, menggunakan akalnya dengan baik, memotivasi dan menginspirasi ya kebaikan supaya meminimalisir potensi keburukan, mendapatkan pelajaran dan hikmah, melibatkan pembaca Al-Quran untuk membayangkan, mendeskripsikan. Kira-kira maksud dari perumpamaan ini apa? Nah, ini jenisnya juga ada 3, sahabat Asa. Ada yang dikenal dalam ilmu bahasa itu, masal disebut masal musarrohah, yaitu yang sifatnya jelas. Ada yang disebut kamina, sifatnya tersembunyi. Ada yang disebut mursala, tanpa kata-kata, tanpa permisalan. Contoh misalnya. Perumpamaan infak fisabilillah di ayat 261. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil, dan seterusnya. Jadi orang kalau sedekah itu seperti halnya habbah, seperti halnya benih yang kemudian menumbuhkan pohon. Pohon itu ada rantingnya, ada dahannya, lalu kemudian ada buah-buahan. Jadi tumbuh dari satu biji yang kecil tumbuh menjadi pohon yang besar, kemudian ada dahannya, ya kokoh rantingnya, dan kemudian ada cabang-cabangnya tadi itu di pucuk-pucuknya ada buah-buahan. Orang kalau sedekah kayak gitu. Jadi kita ngebayangin orang bersedekah itu akan berkembang, tidak akan rugi, tidak akan bangkrut ya. Dan sebaliknya gambaran tentang orang-orang yang tidak tahu betapa berharganya kitab suci itu digambarkan di dalam surat Al-Jumu'ah, kamatsalil himar yahmilu asfara, seperti himar, keledai yang membawa buku-buku tebal di punggungnya, karena keledai itu alat transportasi. Ya. Keledai itu nggak paham kalau yang dibawa itu benda berharga. Itu yang ditaruh di atas punggungnya itu buku-buku tebal berharga atau batu-batu biasa atau emas, nggak bisa bedakan dia. Nah, itulah gambaran ahli kitab yang diberikan kenikmatan berupa kitab suci yang mulia, tapi mereka nggak paham. Ini disebut dengan amsal musarrahah. Nah, ada juga yang disebut kamina. Nah, penjelasan bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menghidupkan makhluk yang mati pada kisah Nabi Ibrahim. Ketika ditanya, qala awalam tu'min? Kamu nggak percaya Ibrahim? Qala bala, walakin liyatma'inna qalbi. Jadi itu permisalan yang digambarkan bagaimana cara Allah menghidupkan kematian. Jadi di sini tersembunyi, tidak langsung permisalan. Kalau permisalan mursalah itu sebut mathal, seperti ini loh. Ada yang mursalah, ya hanya kata-kata hikmah, kalau bahasa kita seperti peribahasa. Ya, itu paling banyak di dalam Al-Qur'an ya. Masal seperti ini paling banyak. Contoh tentang kisos misalnya di surat Al-Baqarah. Walakum fil qisasi hayah. Di dalam kisas terdapat kehidupan. Masya Allah. Di dalam kisas terhadap kehidupan. Nah, itu kenapa? Kisos kan hukuman mati. Kok ada kehidupan? Iya. Kalau orang percaya dia dihukum mati kalau melakukan pembunuhan, maka dia tidak akan membunuh. Berarti ada 2 nyawa setidaknya yang diselamatkan. Pertama,
nyawa calon korban, yang kedua nyawa pelaku. Calon korban nggak jadi dibunuh, pelaku ini nggak jadi dibunuh karena dihukum mati. Jadi itulah disebutkan kehidupan. Kalau ini ditegakkan, maka banyak nyawa-nyawa yang terlindungi, yang matinya tidak karena peristiwa pembunuhan. Nah, ini kata-kata hikmah. Atau juga di surat Fatir misalnya, la yahiqul makrus sayyi. Nah, tidaklah mengena makar yang buruk itu kecuali untuk dirinya sendiri. Ya, lalu kemudian ada innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah bersaudara. Jadi ini sifatnya perumpamaan tetapi tidak langsung dan bahkan hanya merupakan seperti peribahasa. Dan peribahasa-peribahasa yang ada itu luar biasa. Contoh sederhana lagi misalnya, inna ma'al usri yusra, fa inna ma'al usri yusra. Nah, itu kan sebuah pernyataan, tapi kemudian kita mikir, karena di situ nanti didukung sebuah kaidah. Sesuatu yang sifatnya definitif, kalau diulang 2 kali, sama. Kalau tidak definitif atau disebut nakirah, kalau diulang 2 kali, berarti sesuatu yang berbeda. Maka orang mikir, oh berarti kalau ada satu kesulitan akan mendapatkan 2 kemudahan. Nah, sahabat Asa, itulah beberapa penggambaran Al-Quran tentang kata-kata diksi yang dipilih terkait dengan kisah, terkait tentang gambaran masa depan, terkait dengan perumpamaan. Masing-masing kita akan bisa membayangkannya. Nah, sebagai takeaway lesson, sahabat Asa, karena waktu jua yang memisahkan kita juga harus berpisah. Sebelum kita berpisah, sahabat Asa, ada 3 pelajaran besar yang kita ambil dari sesi ke-17 ini terkait dengan kemukjizatan visualisasi. Kemukjizatan visualisasi ini sangat erat kaitannya dengan ungkapan bahasa atau diksi yang disebutkan oleh Al-Quran. Diksi khusus ini menggambarkan satu kondisi sehingga kita bisa membayangkan. Kemudian kemukjizatan visualisasi ini mengungkap sisi kemukjizatan Al-Quran dari sisi bahasa. Yang pertama ini sisi bahasa ya. Kemudian yang terakhir visualisasi ini mengajak pembaca Al-Quran membayangkan setiap penuturan lafaz Al-Quran. Sehingga menjadi hidup, sehingga pembaca menjadi terlibat pada peristiwa apapun yang disebutkan, baik peristiwa masa lalu dalam kisah atau peristiwa masa depan di hari kiamat atau sebuah perumpamaan. Dan ini penuh dengan kebaruan, kekinian, mengena, dan bisa difahami dengan mudah. Maka sahabat Asa, ini akan semakin membuat kita semakin mencintai Al-Quran, dan dengan itu Al-Quran akan hidup dalam kehidupan kita sehari-hari. Mudah-mudahan pada kesempatan kali ini kita akan semakin dekat dengan Al-Quran, Al-Quran hidup dalam diri kita, dan kita kelak dikumpulkan bersama-sama dalam golongan Ahlul Quran. Aku qauli hadza, mudah-mudahan sedikit ini bermanfaat sahabat Asa, dan kita mendapatkan syafaat Al-Quran. Al-Quran sebagai syifa, penyembuh penyakit, kita diselamatkan dari penyakit di dunia, penyakit dan fitnah yang nampak dan tidak nampak. Kita diselamatkan dari penyakit yang paling berbahaya di akhirat, yaitu murka Allah yang berupa siksa neraka. Mudah-mudahan bermanfaat, kita hidupkan terus, dan kita bisa visualisasikan setiap ayat-ayat Al-Quran yang kita baca, sehingga bisa menjadi inspirasi kebaikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita tutup kajian kita. Sebelumnya saya memohon maaf bila ada tutur kata yang kurang berkenan. Mari kita tutup bersama dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai berjumpa lagi di kesempatan yang lainnya. Biidnillahi ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.